Balik lagi di Jatang. Ampun deh gue nih sama kelakuan pemuda yang satu ini nih. Bejat banget bro. Dia bukannya memberikan contoh yang baik, malah dia tega mencabuli anak di bawah umur. Ampun deh nih. Akhirnya tim gabungan dari Macan Resta dan unit PPA dari Polresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan berhasil meringkus nih pemuda pelaku pencabulan anak di bawah umur. Yang bikin gemesnya nih pada saat waktu ditangkap, pemuda tersebut mengelak bro. Berdalih dia tidak melakukan pelecehan seksual ataupun pencabulan. Tapi berdasarkan suka sama suka. Aduh, ngeles paling bisa loh. Tapi pas kalinya diangkut, ciut nyali loh. Ini dia liputannya. Malam ini tim Macan Resta bergabung dengan unit PPA Polresta Banjarmasin. Bekerja sama menanggapi masuknya laporan pelecehan seksual seorang pemuda terhadap anak di bawah umur. Tim berhasil mengidentifikasi pelaku. Gerak cepat tim melaju menuju rumah pelaku di kawasan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari pusat kota Banjarmasin, perjalanan ke TKP memakan waktu nyaris 1 jam. Keluarga korban laporkan pelaku mencabuli korban di rumahnya, baik ketika kondisi rumah sedang sepi atau ada penghuni. Tak hanya itu, pelaku juga mengirimkan foto-foto vulgar ketika pencabulan terjadi kepada korban. Karena keluarnya Assalamualaikum. Dari Polresta Banjarmasin. Pak, sebentar aja. Iya. Ada yang ditanyakan. Udah duduk dulu. Sama dengan Muhammad Hafiz saya. Alhamdulillah Pak, sudah. Mau ada masalah ada. Jangan jelasin itu. Potong. Aku tahu tugas kami. Ini karena kami pakaian preman ya. Nah, kami dari polisi, makanya ini surat perintah tugas kami. Ya, baca dulu kalau mau baca. Ini saya nomor 2. Intinya polisi. Nah, jelas? Kami polisi ya. Iya. Bukan gadungan ya. Nah, menanggapi masalah peneliti. Masalah itu non-kanakan adalah ada hubungan. Anak tuh mah yang kali boleh Pakai Rumah ininya. nah Nah, ya Allah, ada hubungan lo. Kau hantam di WC. Ya Allah. iya enggak, yang penting nah, itu pengakuan dari korban. Nanti sampein jelaskan sendiri ya. kita kejujuran nikah Ya, aja. nah, ya. Kalau ngomongnya tuh berapa? Sesuai dengan LP. Ya, dia mengadu. Jadi kita ke Polresta Banjarmasin sekarang ya. Tempat kami lah, kooperatif aja lah. HP-mu yang mana? Bisa Kooperatif. dibuka. Mas Hafiz, kooperatif aja lah. Ibu pelaku yang ada di rumah kaget mendapati keberadaan polisi. Selamat malam Ibu. Biar kami jelaskan, bisa kami masuk Ibu? Oh iya. Kita baik-baik aja pulang daripada ribut. Gini berapa kali kamu melakukan hubungan suami istri? Baik-baik aja Bu. Sampai madu intinya berapa kali gitu? Berapa kali bapak? Saya amun 3 kali. 3 kali di mana tuh? Di mana situ dia? Kamu ada beri duit kan? Beri Jujur. duit. Dasarnya meminta kalau udah Berapa yang kamu beri ini duit? 10.000 pas Berapa anak kali? belanja. Berapa kali? Aparat meminta penjelasan pelaku atas apa yang dilaporkan korban versi dirinya. Lama mengelak, pelaku akhirnya mengakui apa yang diperbuatnya. Namun ia sebut bukan mencabuli, tapi aktivitas seksual terjadi atas suka sama suka. Di sini kan di situ. Tunjuk dari sini. Lihat gitu.
Pelaku sebut semua bermula ketika dirinya dan korban menonton video anime dengan kandungan konten porno di dalamnya. Padahal korban adalah adik temannya sendiri. Awal pertama jadi ulun wani, ini kata kalau nonton porno. Nah itu jadi ulun wani, jadi ulun berarti bini gatal, jadi ulun kayak itu nggak ada yang. Jadi kamu tahu bang yang nonton film porno tuh kayak apa biasanya? Iya nonton anime, habis itu pencahariannya tuh ada itu. Mau nonton jodi kayaknya, tapi kan ada wani muda tuh pertama tuh. Jadi ini ada nonton itu jadi ulun gatal, hanya ulun wani media sekali dicapinya kan ada berkutik apa kayak walaupun kayak anu tuh ada ini aja model kayak K7 aja. Nah itu sekali, tapi mun ya sampai mau olahnya sampai mau akan tuh ada soal Sampai kayak mereka anunya tuh. tapi palingan cuma mencapai nggih, tapi ngocek tuh bukan sampai tuh ada jual. Ngocok-ngocok kayak gitu aja lah. Nggih, jabe-jabe gitu aja. Maka Sudah. nah itu yang pertama. Nggih. Yang kedua bang, Sama kayak itu aja terulang terus gitu aja. di mana TKP-nya tuh yang kedua? Di rumahnya. Di mananya? Di ruang belakang. WC. Nggih. Ketua lingkungan menyaksikan penangkapan pelaku. Pelaku yang bernama Hafiz mengaku paling tidak sudah 3 kali mencabuli korban. Seluruhnya di rumah korban, di kamar, dan kamar mandi. Namun pria 20 tahun itu membantah tak sampai menyetubuhinya. Hanya saja pengakuan pelaku bertolak belakang dengan hasil visum korban. Tak lama, dicokok tim menyeret pelaku ke markas Polresta Banjarmasin untuk pemeriksaan intensif. Atas perbuatan bejatnya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelum kita lanjut nih ke aksi berikutnya yang paling seru. Nah, gue mau ngobrol dulu nih ya. Pendek sih sama sister gue yang paling cantik dan paling cadas di Jatandra. Balik lagi di Jatandra. Wede, gimana kabarnya dunia nih, Dep? Perasaan gitu udah lama ya, ada 7 tahun gak ketemu. Oh, kelamaan bang. Oh, kelamaan. Keriput gua kebetulan. Oh iya, sebab karena udah lama kangen banget nih. Gue mau bareng lagi sama lu di Jatandra. Gemes banget ya bang. Aku Siap. makin glowing ya. Sama juga, lu juga makin cahwe dah. Cahwe. Bang, gue sebenarnya kesini dengan maksud menanyakan hal-hal yang tidak biasa. Kalau netizen Apa nanya, tuh? biasanya kan banyak kan tanya Iya. netizen. Gue cuma satu nih, pengungkapan kasus bang. Nah, kemarin itu di sosial media lagi rame-ramenya kasus bang tentang Vina. Kan ngejelimet banget dia tuh, banyak lah. Karena di informasi di sosial media itu terlalu banyak, jadinya disinformasi. Kita kagak tahu nih, ini bener kagak ini pelakunya. Ini nggak bener kejadiannya. Saking banyaknya hoax yang beredar di sosial media. Kan pusing tuh, rumit tuh. Abang pribadi gimana? Pernah kagak ngadepin kasus yang rumit gini bang? Nah, pokoknya pada intinya nih ya, buat para netizen nih Dep ya, agar cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jadi harus saring sebelum sharing. Cakep. Gitu Dep. Jadi pada intinya, mari kita percayakan kasus ini kepada Polda Jabar. Semoga ini juga cepat terang benderang nih. Ya, jadi kalau andai kata ini intinya kita percayain penanganan kasusnya ke Polda Jawa Barat. Semoga cepat terungkap. Ya. Abang sendiri pernah nih ngadepin yang rumit-rumit gitu bang? Kalau yang rumit itu sih ya ngejelimet pernah sih. Oh iya. Kayak mode kasus Wawon. Kalau andai kata di sinetron itu kan ayahku. Kalau judulnya nih, jadi ayahku adalah suamiku adalah kakek dan ayah dari anak-anakku. Hah? Bingung kan lo? Otak gue kayak nyampe kayaknya bang. Iya, sebabnya kejadiannya deh. Jadi dia nikahin emaknya.
Oke. Terus emaknya dibunuh. Waduh. Terus emaknya ini punya anak. Oke. Anaknya dinikahin sama dia. Waduh. Dari hasil dia nikah sama anaknya punya anak. Oke. Jadi emaknya juga dibunuh, anaknya juga yang masih balita juga dibunuh sama Wawan. Wah, anjing. Gitu. Jadi itulah uniknya. Dan yang pada saat waktu penanganan dan olah TKP pada saat waktu itu kan ada korban. Nah. Korban katanya keracunan. Hmm. Keracunan gitu kan, keracunan kopi. Ada korban nih dibawa ke rumah sakit. Oke, dibawa ke rumah sakit nih. Olah TKP ternyata kita mencurigai nih, kok bisa segini gitu kan, meninggal, kok ini nggak meninggal, kenapa gitu kan. Akhirnya kita curigai dan akhirnya kita tangkep Wawan di Cianjur, kita interogasi, ternyata si Ade ini terlibat juga. Jadi yang korban di Bekasi, korban keracunan itu ternyata dia juga ikut terlibat sebagai pelakunya deh. Dia membantu gitu ya? Membantu juga, ada dukunnya juga yang berperan dukun juga, ya kan? Baik itu temannya dia, Wawan, terus sama si satu lagi si Dula, Wawan nama ini. Nah, itu mulanya sih ini ya, masalah penggandaan uang. Oke. Diiming-imingi bahwa dia itu pinter lah, sebagai paranormal, pinter bisa menggandakan uang, bikin sejahtera orang. Rata-rata korbannya adalah TKW. Orang percaya yang kayak gitu. Percaya, ya? makanya Percaya itu loh. nih buat para netizen, buat para pecinta Jatanra, jangan pernah percaya sama orang atau yang mengaku orang pintar ataupun paranormal yang bisa menggandakan uang. Itu udah pasti bohong. Bohong. Waduh, Iya, karena kalau pintar dia bisa menggandakan uang, dia gandain aja uang dia sendiri. Ngapain pakai uang orang lain? Iya kan, harusnya udah jadi orang terkaya di Indonesia. Betul. Jadi intinya sih tetap jangan percaya. Itu udah pasti penipuan. Ya, Dep? Siap, Bang. Ih, mantep kali ya Bang Daku ini loh. Duh Bang, gua makasih banget buat penjelasan lu Bang. Dep. Bener-bener jelas dan detail. Walaupun memang kepolisian butuh waktu dan juga ribet untuk mengungkap kasus, tapi semua diusahakan ya. Dan Diusahakan pasti terungkap. akan terungkap secara Betul. tuntas ya. Betul, Dep. Karena kan udah jelas, Dep. Tidak ada kejahatan yang Sempurna. Pokoknya setiap para pelaku melakukan aksinya udah pasti bakalan ditangkap sama polisi dan dikejar kemanapun. Begitu deh. Mantap. Bro Ensis, kali ini kita ke Nusa Tenggara Barat nih bro. Sat narkoba dari Polres Bima Nusa Tenggara Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat pesta narkoba oleh anak muda. Penasaran nama kelanjutannya? Pantengin terus Jatanra. Yang jelek lari lo tuh. Ke belakang tuh. Lurang. Tagang. Pengamanan. Tagang.